Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zainul Husna di tutorial Excel dan VB. Baik kawan-kawan, untuk kali ini saya ingin membuat tutorial tentang penggunaan logika AND, OR, dan NOT di Microsoft Excel. Sebelumnya, jika kawan-kawan sudah pernah belajar di SMA tentang materi logika, tentu ini akan ada hubungannya dengan logika di Microsoft Excel AND, OR, dan NOT. Kalau di SMA di kelas 10 fungsi logika ada konjungsi, ada konjungsi. Konjungsi ini adalah sebuah logika yang menggunakan kata hubung dan. Kemudian ada juga nanti disjungsi. Disjungsi ini adalah logika yang menggunakan kata hubung atau. Kemudian ada negasi ya. Ada negasi, dia adalah membalikkan sebuah nilai. Jadi nilai kebalikan ya. Oke. Apa hubungannya dengan rumus di Microsoft Excel AND, OR, dan NOT? Untuk AND ini sama hubungannya dengan konjungsi dan ya. Jadi untuk penggunaannya nanti kita akan menggunakan logika matematika konjungsi ini sebagai rumusan untuk AND. Kemudian OR ini adalah logika disjungsi dan kemudian NOT adalah logika balikan. Oke, bagaimana penggunaannya? Silakan simak video ini baik-baik. Baik kawan-kawan, sebelumnya mari kita ingat terlebih dahulu materi di SMA tentang konjungsi, bagaimana konjungsi ini digunakan. Jadi di konjungsi ini nanti ada pernyataan satu, kemudian ada di sini ada pernyataan dua. Di disjungsi juga seperti itu, ada pernyataan satu, kemudian ada pernyataan dua, kemudian di sini ada kesimpulan ya. Oke. Kemudian di negasi ada pernyataan satu, kemudian ada konklusi. Baik, sedikit mengingat-ingat bahwa jika pada konjungsi pernyataan satu itu jika bernilai benar dan pernyataan dua jika bernilai benar, maka konklusinya akan benar. Oke. Jika pernyataan pertama itu benar, namun pernyataan kedua salah, maka konklusinya adalah salah. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, konklusinya akan tetap salah. Apalagi jika keduanya salah, maka konklusinya juga akan salah. Oke, seperti itu. Jadi untuk konjungsi dia hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan dia bernilai benar. Kemudian jika disjungsi, saya kopikan saja. Disjungsi, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka nilainya sudah pasti benar lah ya. Oke. Jika pernyataan pertama benar namun yang kedua salah, maka hasilnya tetap benar karena dia bersifat pilihan ya, atau. Jadi jika pernyataan pertama benar atau yang kedua salah, maka dia akan tetap benar. Begitu pula dengan pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka dia akan tetap benar. Pada disjungsi dia hanya akan bernilai salah jika kedua-duanya salah. Oke, ini yang harus kita ingat ketika nanti kita menggunakannya pada AND, OR, dan NOT. Dan untuk negasi balikan sederhana, jika pernyataan pertama benar, maka kesimpulannya pasti salah. Dia akan membalikkan sebuah nilai ya. Jika pernyataannya salah, maka dia akan bernilai benar. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan simak contoh berikut ya. Misal kita masuk ke AND terlebih dahulu ya. Logika AND. Oke, kita menggunakan AND. Baik. Oke, sekarang jika kita buat rumusan AND logika pertama. Logika pertama kita akan bikin benar dan benar ya. Oke, misalnya 1 ditambah 2.
sama dengan 3. Ini pernyataan benar ya. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke ya. Jadi pernyataan pertama kita bikin benar, pernyataan kedua juga kita bikin benar. Maka jawabannya adalah true. True adalah nilai yang benar. Oke. Oke ya, jelas ya. Jadi true adalah benar. Oke. Mungkin untuk lebih enaknya kita taruh di sini saja. Oke. Oke, seperti itu. Oke, bisa dilihat pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar. Kemudian jika kita ingin menggunakan pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, misalnya 2 ditambah 3, oh maaf belum dikasih n, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, namun pernyataan kedua 2 ditambah 5 sama dengan misalnya 3, seperti itu ya. Pernyataan pertama benar, namun pernyataan kedua salah, dia akan menjadi false. Artinya kesimpulannya berarti salah. Oke, selanjutnya jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, sama dengan n 1 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian pernyataan kedua benar adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, jawabannya tetap false. Oke, selanjutnya jika pernyataan pertama dan kedua salah, n 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 5. Oke, jawabannya juga akan false. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi untuk konjungsi atau logika n ini ya, dia hanya akan benar ketika kedua pernyataan atau kedua kondisi dia benar atau kedua-duanya terpenuhi. Sekarang kita akan coba untuk disjungsi ya. Ini atau menggunakan or. Oke. Kita menggunakan disjungsi. Oke, kita coba sama dengan or. Pernyataan pertama kita bikin benar ya. Or 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian logika kedua kita bikin benar juga. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita enter, maka nilainya adalah true, benar. Oke, sekarang selanjutnya jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Or 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian logika kedua 2 tambah 3 sama dengan 4. Ya, salah ya, logika keduanya salah. Kita enter, maka nilainya akan tetap true, yakni dia akan tetap benar. Selanjutnya or logika pertama salah dan logika kedua benar. Or 2 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian logika keduanya benar, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jawabannya tetap true, artinya benar. Namun yang terakhir, ketika kedua-duanya salah, or 1 tambah 1 sama dengan 3, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 5. Oke, hasilnya adalah false. Oke ya. Persis seperti pelajaran matematika kita di SMA dulu. Ya, seperti ini. Nah, untuk negasi atau balikan ini kita menggunakan not ya, not. Jadi untuk negasi ini hanya membalikkan nilai yang tadinya bernilai benar menjadi salah atau yang tadinya salah dia menjadi benar. Oke, contoh not logikanya adalah misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Oke, 1 tambah 2 sama dengan 3, seharusnya dia benar, tapi ketika kita memberikan not di depannya, maka nilainya menjadi false. Begitu pula jika sebaliknya, misalnya not 5 ditambah 3, 5 tambah 2 sama dengan 2. Ini sudah jelas-jelas salah, tapi ketika ada not di depannya, maka dia akan menjadi true. Oke,
Seperti itu. Baik, ini penggunaan logika ketika kita menghubungkan dengan rumusan matematika di SMA ya. Oke. Ada contoh lain untuk pengelolaan rumus AND, OR, dan NOT. Oke, kita masuk ke sheet baru saja. Sekarang kita akan mengcombine formula if dengan logika AND, OR, dan NOT. Ya, mengcombine formula if dengan misal saya memiliki sebuah kriteria kondisi pertama. Kondisi 1, kondisi 2. Misalnya kondisi pertama ini adalah nilai matematika. Kemudian kondisi kedua adalah nilai bahasa Inggris. Di sini kita akan membuat sebuah konklusi atau kesimpulan ya. Kita bikin sebuah data. Oke, sebelumnya kita bikin di sini aja dulu ya. Misalnya kondisi pertama itu kurang dari 6 dan kondisi keduanya adalah juga kurang dari 6, maka kesimpulannya adalah tidak lulus. Kemudian jika kondisi pertamanya kurang dari 6 namun kondisi keduanya ini lebih dari 5, maka dia lulus. Jika kemudian kondisi pertamanya di atas 5 sedangkan kondisi keduanya kurang dari 5, kurang dari 6, maka kondisi ini adalah misalnya lulus dengan remedi. Kemudian jika di atas 5 kemudian kondisi keduanya juga di atas 5, maka lulus. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini saja. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus N. Nah, bagaimana rumus N ini? Jadi jika N, nah N ya, N logika pertama, jika ini ya ketentuannya kurang dari 6 dan logika kedua ini kurang dari 6 juga, maka kita beri if dulu ya. If, nah seperti ini logikanya, maka ini ya, jika kedua kondisinya ini terpenuhi dengan kurang dari 6 dan kondisi keduanya juga kurang dari 6, maka dia tidak lulus. Selanjutnya, jika kondisinya adalah N,
ya. Jika ini sekarang masuk ke kondisi kedua, kurang dari 6. Jadi ketika kurang dari 6 dan kondisi keduanya adalah lebih dari 5, ini lebih dari 5, tutup kurung. Oh, maaf, ini tadi belum ada if-nya ya. If. Nah, seperti itu. Kemudian titik koma, lulus bersyarat. Oke, ini kita menggunakan logika if atau formula if majemuk ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang belum memahami cara ini, silahkan buka video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke logika if berikutnya. If jika ini dia lebih dari 5, kita beri dan dulu. Kemudian logika keduanya adalah ini, jika dia kurang dari 6, kita tutup kurung, maka yang akan terjadi adalah lulus dengan remedi. Oke, tanda petik, titik koma, kondisi terakhir if and logika pertama, jika dia lebih dari 5, kemudian kondisi keduanya jika dia juga lebih dari 5, maka yang akan terjadi adalah lulus, tutup kurung, enter. Nah, oke, kita lihat ketika kondisinya yang nilai matematika ini kurang dari 6, namun yang nilai bahasa Inggris dia lebih dari 5, maka lulus bersyarat dia masuk ke dalam kondisi ini. Coba kita tarik ya, seperti itu. Nah, jika kondisi pertamanya dia lebih dari 5 dan kondisi keduanya juga lebih dari 5, maka dia lulus. Jika kondisi pertama yang lebih dari 5 juga, 8 lebih dari 5 dan juga 7 juga lebih dari 5, maka dia lulus. Nah, kondisi yang ini dia lebih dari 5, namun kondisi nilai bahasa Inggris dia kurang dari 6, maka ketika itu yang terjadi maka lulus dengan remedi. Nah, itu penggunaannya. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan OR. Oke, apa yang terjadi? Oke. Kalau OR, nah, kita cukup memberi satu kriteria, misalnya OR. Oke, jika salah satu di antara mereka, misalnya dia lebih dari 6, maka lulus ya. Jika dia lebih dari 6 atau dia lebih dari 6, kita beri if dulu. Oke, kita tutup kurung. Jika antara mereka berdua lebih dari 6, maka lulus. Oke, misalnya seperti ini. Jika tidak, maka tidak lulus. Enter. Nah, oke, kita beri, kita tarik saja coba. Oke, kita lihat. Ketika tidak ada satupun dari mereka yang lebih dari 6, karena kita memintanya lebih dari 6, maka nilai 6 tidak masuk ya. Maka ini menjadi tidak lulus karena tidak ada yang lebih dari 6. Ini juga ketika tidak ada yang lebih dari 6 maka tidak lulus. Namun ketika masuk ke sini,
kedua-duanya dia lebih dari 6. Maka ketika dua-duanya lebih dari 6 maka positif lulus. Nah, ini salah satu saja nilai matematikanya dia lebih dari 6. Nilai bahasa Inggris tidak lebih dari 6, maka dia tetap lulus. Kenapa? Karena OR, kita menggunakan logika OR. Salah satu saja yang terpenuhi kondisinya maka dia akan bersifat true. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu kawan-kawan tutorial kita untuk kali ini. Silakan kawan-kawan jika ada yang belum paham, belum menguasai, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, menemukan video ini, silakan like, komen, dan subscribe-nya supaya kami dapat lebih mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum.